Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ramli SPD, mahasiswa PPG Akidah Akhlak batch 4 tahun 2025 di LPTK Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan nomor NIM 211251840. Pada hari ini Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Baitur Rahim Kabar pada kelas 10 dengan materi pengenalan Asmaul Husna. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, maka kita awali dulu dengan berdoa. Jadi saya minta untuk Iqbal Januari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Semua masuk hari ini? Alhamdulillah. Mansuhab hadir. Dwi Firman Jayadi hadir. Kusnan Wawan hadir. Juliatin Marsani hadir. Fauzan hadir. Sodikin hadir. Rifki hadir. Izzati hadir. Rasid hadir. Untuk pembelajaran terlebih dahulu, lihat di sekitar mungkin ada sampah supaya tidak mengganggu pembelajaran kita. Kita kerapian, baju, peci, semuanya. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kenapa kita harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Karena apa? Karena hubul waton minal Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, ke dalam materi kita, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya. Mungkin ada yang masih ingat materi kita pada semester 1. Meneladani kisah Nabi Lut. Ya, meneladani kisah Nabi Lut. Kemudian sebutkan salah satu pelajaran atau hikmah yang didapat dari kisah. Ya, silakan. Untuk perilaku kaum Nabi Lut itu ditolak atau tidak diterima oleh norma agama, etika, dan hukum karena mereka itu kaum yang mufsid atau merusak. Jadi mereka itu tertolak oleh norma agama karena mereka itu merusak. Kemudian kita akan masuk kepada tema kita pada hari ini, yaitu tentang Asmaul. Yang tahu tentang Asmaul Husna? Saya Pak, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Berapakah jumlah daripada Asmaul Husna? Saya Pak. 99. 99. Mengapa
kita harus mempelajari Asmaul Husna. Ya, Pak. Ya. Supaya kita tahu nama-nama Allah, sifatnya dan kekuasaannya. Supaya kita tahu nama-namanya, sifatnya dan kekuasaan. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama menjelaskan pengertian daripada Asmaul Husna. Kemudian yang kedua menyebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang Asmaul Husna. Kemudian yang selanjutnya ialah memahami makna daripada beberapa Asmaul Husna. Kemudian menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Kemudian menggunakan media gambar. Pada lanjutkan kepada materi kita supaya semangat kita tumbuh kembali, kita akan tepuk semangat. Mulai tepuk semangat. Baik, supaya lebih maksimal kita ulang lagi, sekali lagi tepuk semangat. Nah, bagaimana? Ada semangat? Karena kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang Asmaul, itu nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna berasal dari dua kata. Yang pertama al-asma, yang artinya nama-nama. Kemudian al-husna, yang artinya yang baik. Ketika digabungkan, maka Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi siapa? Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah nama-nama yang baik bagi Allah? Kita bisa mengetahuinya lewat Quran surah Al-A'raf ayat 180. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian menggunakan nama-nama yang baik itu. Salah satu di antara nama-nama yang baik itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah dia nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 99. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Apa bunyinya? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma. Sesungguhnya bagi Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah. Atau bisa juga dikatakan 100 dikurangi 1. Man ahsaha. Barang siapa yang menjaganya, barang siapa yang menghafalkannya dan mengamalkannya di dalam kehidupan, dan kholal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Inilah dia Asmaul Husna. Dan terlebih dahulu membagi kelompok. Sekarang saya akan bagikan LKPD. Untuk dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu asma Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Salah satunya yaitu Al-Ghaffar dengan Al-Adl. Yang pertama yaitu Al-Ghaffar. Ada suatu kisah seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Lalu dia ingin bertaubat dari kesalahan yang telah ia lakukan.
Ada suatu hari dia pergi ke salah seorang rohib dan bertanya, jika aku bertaubat, bisakah dosaku ini dihapus? Maka si rohib pun menjawab, engkau tidak akan mampu engkau tidak akan diampuni karena kesalahanmu itu terlalu besar. Mendengar jawaban dari rohib itu, pemuda ini langsung menebas leher dari rohib itu dan genaplah menjadi 100 nyawa yang dibunuh. Dan laki-laki itu kembali melakukan perjalanan dan mencari seorang yang bijaksana untuk dia bisa bertanyakan tentang kesalahannya ini apakah bisa dia taubatkan atau tidak. Sampailah dia pada seorang laki-laki dan dia itu bertanya, aku pernah membunuh 99 orang dan ditambah dengan salah seorang rohib itu menjadi genap 100. Jika aku bertaubat, apakah dosaku ini bisa diampuni? Seorang laki-laki bijak itu mengatakan, engkau akan diampuni oleh Tuhan. Jangankan dosamu yang sebesar gunung, sebesar bumi ini pun dia akan mengampuni dosamu. Dengan hal itu, orang itu memutuskan untuk pergi berhijrah ke suatu desa supaya dia tidak melakukan dosa itu lagi. Akan tetapi di tengah perjalanan, laki-laki itu kehabisan bekal dan ajalnya pun merenggut dan dia pun merenggut ajal di sana. Dan setelah kematiannya itu turunlah dua malaikat, yaitu malaikat Ridwan dan malaikat Maut. Mereka memperbutkan apakah rohnya itu akan dimasukkan ke dalam neraka ataupun akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka berdua itu berebut ingin membawa mereka. Akan tetapi malaikat Jibril turun untuk menangani pertengkaran mereka. Dan malaikat Jibril berkata, orang ini mau bertobat. Jadi dia sudah melakukan perjalanan jauh dari desa asalnya untuk melakukan hijrah supaya dia tidak melakukan dosa itu lagi. Maka untuk menjadi penengahnya, ukur saja berapa sudah jarak yang dia tempuh oleh laki-laki ini. Jikalau jaraknya masih lebih dekat dengan desanya itu, maka malaikat Malik berhak membawanya masuk ke dalam. Akan tetapi jika di tengah perjalanan sudah melebihi dari jauh desanya, maka malaikat Ridwan berhak membawanya masuk ke surga. Dari cerita itu bisa diambil maknanya bahwa sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, dengan sifat dan nama salah satu nama Allah yang Maha Mengampuni, Allah akan mengampuni dosa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada suatu hari terdapat sekelompok anak SD sedang berlibur ke taman kanak-kanak. Saat tiba di sana, mereka melihat anak kecil yang compang-camping pakaiannya. Di saat itulah terbesit dalam pikirannya atau dalam hati mereka untuk membantu dengan memberikan anak kecil itu makanan dan memberikannya pakaian. Mereka memperlakukan anak itu dengan penuh kasih sayang. Tak pernah terbesit dalam hatinya mereka merasa rasa jijik karena penampilan anak itu sebelumnya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah saling tolong-menolong tanpa pilih-pilih dan dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah membantu orang lain jika caramu itu menyakiti hati orang yang kamu tolong. Karena percuma kita membantu orang lain, tapi kita menyakitin hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah cerita yang berkaitan dengan Asmaul Husna Allah. Asmaul Husna yaitu Kita akan menyampaikan sebuah cerita kisah nyata dari nama-nama sifat wajib Allah, yaitu Al-Hakim yang artinya Maha Bijaksana. Allah karim. Ada seorang
yang sering berdoa kepada Allah setiap hari, setiap malam ia berdoa kepada Allah agar ia diberikan kekayaan. Namun timbullah pikiran dari benak hatinya untuk berpikir secara logika. Ia berpikir agar mungkin Allah tidak memberikan kekayaan kepadaku supaya nanti kalau aku diberikan kekayaan nanti aku sombong. Lalu orang itu terus berdoa agar kekayaannya diberikan sesuai doanya sendiri. Baik, akan disampaikan hikmahnya oleh teman. Hikmahnya yang tidak dapat dari cerita yang disampaikan oleh Medan adalah seorang muslim yang bisa meneladani sifat Asmaul Husna, yaitu bijaksana. As-Hakim yang berarti bijaksana. Karena seorang muslim itu bijaksana dalam menilai suatu hal. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan dulu semangat kita lagi, ya, dengan tepuk semangat lagi. Baik, tepuk semangat. Ya, sekali lagi, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, sekarang udah semangat. Sekarang kalian sudah memahami apa itu Asmaul Husna beserta dalil-dalilnya, baik dalil dari Al-Quran maupun hadis. Kalian mengetahui jumlahnya sekarang, 99. Menurut kalian, bagaimana mengenai pembelajaran kita pada saat ini? Kesimpulan daripada pembelajaran kita kali ini ialah mengenal Asmaul Husna bukan sekedar menghafalkan, tapi juga mengaplikasikannya sebagai jalan bagi kita untuk mencintai Allah dan memperindah akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada siang. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, supaya lebih berkah apa yang tadi kita pelajari, marilah kita sama-sama berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Silakan Solihin pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Baru ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Ghafir ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mutir ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Baris ya Syahid ya Aku ya Wakil ya Qawi ya Majid ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Murjib ya Mu'in ya Muhyi ya Mu'min ya Hayy ya Qayyum ya Wahid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'akhir ya Awwal ya Akhir ya Qadir ya Batin ya Wali ya Muta'al ya Baru ya Tawwab ya Mutaqin ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasyid ya Sabur. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah.